kita akan lihat pembacaan kita yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan Lukas 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Puji Tuhan. Itulah pembacaan kita. Peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika hari kebangkitan Yesus terjadi, ada sesuatu yang kita lihat di sini. Pada pagi-pagi benar, ada beberapa perempuan pergi ke kubur untuk melihat Yesus, untuk merempah-rempahi mayatnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kaget, batu penutup kubur itu sudah tergolek. Ya. Sudah tidak menutup pintu kubur lagi. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam, harapan mereka ingin ketemu dengan mayat Yesus. Tetapi ketika mereka melihat kubur itu kosong, saudara. Ya. Saking mereka terkejut melihat kubur yang kosong, dua orang malaikat ada di sekitar mereka dan berkata kepada mereka. Jadi ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Nah, saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat ternyata pada hari Minggu pagi-pagi benar, ketika mereka ke kubur Yesus sudah kosong dan Yesus tidak ada di dalamnya. Ini membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya. Dia bangkit dari kuburan, dan ini telah menggenapi nubuatan-nubuatan apa yang telah Yesus katakan selama dia masih ada di bumi. Ya, selama dia berada dengan murid-murid, 4 kali kitab Injil mencatat, ya, dalam Injil sinoptis, bahwa dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan hidup kembali. Amin. Nubuatan itu menyatakan satu kebenaran, ya, bahwa betul apa yang Yesus ucapkan itu terjadi. Hari ketiga setelah dia dikubur, dia bangkit kembali, saudara. Ya. Nah, sore hari ini kita akan lihat apa makna daripada kebangkitan Yesus. Ya. Ada beberapa makna yang saya catat. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu merupakan puncak kemenangan dari misi yang Yesus emban dari sorga. Yesus datang dari sorga untuk membawa misi daripada Bapa di sorga, menyelamatkan manusia dari dosa dan dari maut, saudara. Ya. Sebab kita ingat, tugas yang dipercayakan kepada Yesus ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Kemarin waktu saya khotbah di Tangerang, mengapa Yesus datang ke sorga, ke dunia, ya, dalam membawa misi keselamatan bagi manusia? Sebab ada 7 hal yang menjadi alasan. Ya. Ketujuh alasan itu adalah semuanya itu tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk memperdamaikan manusia dengan penciptanya. Saya minta tolong ditampilkan
di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Sebuah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Adam dan Hawa selesai diciptakan, mereka ditempatkan di Taman Eden, dan di sana ada berbagai macam pohon, ya, yang boleh dimakan buahnya. Cuma satu perintah daripada Tuhan, ada satu pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan kamu makan buahnya. Baik itu yaitu pohon tentang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Jika mereka makan, Tuhan katakan pasti kamu mati. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa akhirnya tertipu, terpedaya oleh godaan daripada iblis. Dan apa yang terjadi? Tolong tampilkan Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan ayat ini, saudara. Ya. Bagian A berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh sebab pelanggaran Adam. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Di sini kita lihat, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ada takdir Tuhan. Ya. Kalau kita dengar takdir seolah-olah ekstrim, ya, tetapi sebenarnya kata takdir itu artinya ketentuan-ketentuan atau ketetapan dari Tuhan. Tuhan katakan kepada Adam, jangan kau makan buahnya, buah tentang pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Adam makan buah itu, Adam telah melahirkan dosa di bumi ini. Dan dosa itu menjalar kepada semua anak cucu Adam. Demikian juga maut, ya. Artinya manusia, khususnya Adam yang pertama itu, diciptakan tidak disertai dengan kematian, atau dengan kata lain, kematian bukan bagian daripada manusia, tetapi sebagai akibat dosa, ya, kematian itu menjadi bagian manusia. Jadi manusia memang harus mati. Tidak ada manusia yang bisa hidup tidak pernah mati, kecuali orang-orang tertentu yang telah ditetapkan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kematian menjadi bagian manusia. Yang kedua, yang pertama, Adam telah menjadi orang yang berdosa. Sebenarnya sebelum Adam menjadi jatuh ke dalam dosa, status Adam itu adalah sebagai orang yang benar. Ya. Sebab ketika Tuhan katakan, ketika kamu makan buah itu kamu pasti mati, Tuhan menyatakan kebenaran. Ini artinya apa? Bapa itu atau Tuhan di surga itu adalah sumber kebenaran. Dan ketika Adam diciptakan, Adam dilengkapi dengan status yaitu sebagai orang benar. Tetapi karena dahsyatnya kuasa dosa, dosa itu merubah status Adam. Dia menjadi orang yang berdosa. Dan oleh dosa itu, maut menjalar kepada semua manusia. Ya. Jadi baik kematian maupun penyelesaian dosa ini tidak bisa dihapuskan oleh usaha manusia. Ya. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 4 ayat yang ketiga, Imamat pasal yang keempat ayat yang ketiga. Pada zaman bangsa Israel, umat pilihan Allah itu ada di muka bumi ini.
Tuhan memberikan satu ketentuan, yaitu Imamat pasal 4 ayat yang ketiga. Maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, harusnya ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Di sini kita lihat kepada umat Allah, ya, bangsa Israel pada waktu itu belum ada umat lain di muka bumi ini. Artinya belum ada orang-orang dari bangsa lain yang menjadi umat Allah, baru bangsa Israel. Tuhan memberikan perintah apabila seseorang berbuat dosa, entah itu jemaat awam atau hamba-hamba Tuhan atau para imam, maka dia harus menyelesaikan dosa yang dilakukan itu dengan mengorbankan darah. Ada seekor lembu yang harus dikorbankan, dan lembu ini harus disembelih mengorbankan darah. Nah, sebelum disembelih, orang yang berdosa itu atau siapapun yang berdosa, dia harus menumpangkan tangannya ke atas lembu itu. Artinya apa? Semua dosa yang dilakukan ditumpahkan kepada atau dilimpahkan kepada lembu itu, dan lembu itu harus mengorbankan hidupnya, mengorbankan darahnya untuk menghapus dosa orang yang sudah berbuat dosa. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata kalau manusia yang berbuat dosa di zaman itu harus menebus dengan darah supaya untuk menguduskan orang itu kembali kepada statusnya yang semula sebagai orang yang benar. Ya. Tetapi Imamat pasal yang keempat ayat yang ketiga tadi, lembu yang dikorbankan itu sebenarnya semua bersifat tipologi. Ya. Itu merupakan sebuah nubuat bahwa yang bisa menyelesaikan dosa bukannya manusia tetapi Tuhan sendiri. Lembu di situ menggambarkan tentang Yesus sebagai anak domba Allah, ya, yang mengorbankan diri, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Itu poin pertama. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia, membawa misi keselamatan bagi umat manusia dari kelepasan dosa dan perbudakan dari dosa. Karena darah Yesus yang dapat menyucikan setiap orang yang berbuat dosa. Manusia tidak bisa lakukan itu. Itu alasan pertama kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya. Jadi kalau tanpa pengorbanan darah Yesus, tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya. Itu sudah ketentuan dari Tuhan. Kemudian dikatakan, Adam ketika diciptakan dilengkapi dengan kehidupan yang kekal. Tetapi akibat dosa, kehidupan yang kekal itu beralih, ya, atau dengan kata lain hilang. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh darah anak domba Allah, ya, kita bukan cuma ditebus dari dosa, tapi jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal telah disediakan oleh Tuhan. Ya, sebab di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ kita tahu sama-sama ayat itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Dan hidup yang kekal dipulihkan hanya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, jadi kemenangan atau kebangkitan yang dialami Yesus sebenarnya itu adalah puncak dari kemenangan yang dia bawa selama ini. Ya. Kemenangan atas misi yang telah selesai dijalankan oleh Yesus. Nah, saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, kita harus melihat apa yang ada di balik kemenangan daripada Tuhan Yesus. Kemenangan dengan kebangkitan Yesus menjamin, ya, menjamin kita dibebaskan dari dosa sepenuhnya, saudaraku. Dibebaskan dari dosa dan dari perbudakan dosa, serta hidup hukuman yang kekal tidak menjadi bagian dari orang percaya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan sampai hari ini, itu tetap akan berlaku, ya. Mereka akan dihukum, mendapatkan hukuman yang kekal, ya. Sebab siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Nah, orang percaya melalui kebangkitan Yesus,
kita memiliki jaminan tentang keselamatan hidup yang kekal, saudara. Ya. Inilah poin pertama dari makna kebangkitan Yesus. Kita dibebaskan dari hukuman yang kekal. Sebab manusia akan mati. Dan siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, maka hukuman kekal itu pasti akan menjadi bagian daripada orang tersebut. Nah, kita harus bersyukur kalau kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, ya, kita dibebaskan dari hukuman kekal. Di Roma pasal 8 ayat yang ke-1 di situ dikatakan, ya, Roma 8 ayat yang pertama. Tolong, Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, penghukuman kekal terhadap orang yang belum percaya kepada Yesus akan tetap melekat kepada orang tersebut. Ya. Manusia yang ingin bebas dari hukuman kekal ini bukan berarti hukuman yang dimaksud Roma 8 ayat 1 ini adalah hukuman kekal di neraka, saudara. Ya. Tidak ada lagi penghukuman orang percaya. Jadi kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia akan dibebaskan dari hukuman yang kekal. Inilah jaminan bagi orang-orang percaya. Ya. Itu makna yang pertama. Ya. Kita dijamin keselamatan kita itu kekal, kita miliki. Kita terhindar dari hukuman kekal di neraka. Ya. Sebab manusia sejak dosa masuk ke dalam diri Adam, dosa itu menjalar kepada semua manusia. Sehingga kematian itu menjadi bagian dari setiap manusia. Nah, kematian di dalam Alkitab itu ada dua versi, saudara. Ada kematian secara tubuh atau fisik, itu berakhir di kuburan. Puji Tuhan kalau kita hanya mengalami mati satu kali, ya, yaitu tubuh yang mati, tapi roh dan jiwa tidak mati. Itu puji Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya, ya, bagi orang yang sudah percaya Yesus, dia telah mengalami satu perubahan, yaitu jaminan bahwa dia akan memiliki kehidupan yang kekal itu sendiri. Ya. Ini harus kita sadari, dan ini harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Ya. Di dalam dunia ini ada banyak sesembahan, tetapi sesembahan yang di atas segala sesembahan, atau Tuhan di atas segala Tuhan, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 kita lihat, ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan di ayat 16 bagian A, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah puncak kemenangan yang dialami. Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada maut yang dapat menyentuh pribadi Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan di atas maut. Artinya tidak ada maut yang dapat mengalahkan Tuhan. Jadi yang mati di atas kayu salib yang kita peringati, ya, di saat pengorbanan Yesus, itu bukannya Tuhan yang mati, saudara. Ya. Sebab Tuhan kita itu punya dua natur, keilahiannya dan kemanusiaannya. Yang mati di atas kayu salib bukannya Tuhan. Tuhan tidak dapat disentuh oleh maut. Tuhan tidak bisa mati. Sebab dia adalah sumber kehidupan. Nah, di sini yang kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Ya. Coba ditampilkan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 mulai. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 kita akan lihat itu, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, bukan Tuhan ketuhanannya, bukan keilahiannya yang mati, tetapi kemanusiaan Yesus itulah yang mati. Yang berdosa adalah manusia, maka yang harus dikorbankan darah manusia. Dan darah apapun, termasuk darah anak domba yang disembelih oleh bangsa Israel, selama 1500 tahun, itu tidak bisa dapat menyucikan dosa, tidak dapat menutupi dosa, tidak dapat menyelesaikan dosa. Imamat pasal 4 ayat 3 tadi, solusi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, umat pilihan yang ada pada masa itu hanya tipologi. Ya. Domba atau kambing atau lembu yang dikorbankan, itu adalah menggambarkan Yesus yang akan menjadi korban penebus dosa manusia. Ya. Jadi itu cuma bersifat tipologi. Jadi apapun yang dilakukan manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Makanya itu alasan pertama mengapa Yesus harus datang, karena dia harus membereskan dosa manusia. Itu yang pertama. Ya. Kemudian dikatakan di dalam 1 Tawarik 2 ayat yang kelima, 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Jadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, yang mati itu bukanlah keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Jadi yang mati harusnya Yesus dalam keadaannya, naturnya sebagai manusia. Manusia tidak bisa, sebab hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut, hanya Tuhan yang bisa mengalahkan dosa. Kita dibebaskan dari kematian yang kekal, kita dibebaskan dari hukuman dari Tuhan atas dosa yang dilakukan. Dan Tuhan sudah membereskan itu melalui kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Jadi ini yang kita perlu sadari. Ya. Jadi yang mati itu bukannya Tuhan. Ya, seperti kebanyakan orang bilang, masa Tuhannya orang Kristen itu bisa mati? Tuhannya orang Kristen itu tidak bisa mati. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala hal. Termasuk firman-Nya yang dia katakan firman yang pada mulanya adalah Allah, Kejadian 1 ayat Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu jugalah Allah. Kemudian ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Nubuatan-nubuatan perjanjian lama menjelaskan bahwa akan datang seorang anak manusia, yaitu adalah pengantara antara Allah dan manusia untuk membereskan dosa. Itu kepada Yesus, saudara. Jadi yang mati di atas kayu salib menanggung dosa manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa adalah Yesus dalam naturnya sebagai manusia. Ingat, ada 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Ya. Kata yang ketiga, kalau saya nggak salah mungkin, ya, kata yang ketiga, kalau nggak ketiga, keempat mungkin. Di situ Yesus katakan apa? Di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, ini adalah salah satu ucapan Yesus. Ya. Dia bisa menyerahkan nyawanya karena dia adalah manusia. Dan itu bukan kealahannya, bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Sebab hanya manusia, Yesus Kristus, yang dapat mengakhiri dosa. Nah, ini yang patut kita syukuri ya dari peristiwa kebangkitan Yesus. Sebelum kita terima Tuhan, atau sebelum manusia mendapatkan karunia penebusan daripada Yesus, kita lihat kondisi manusia pada umumnya. Ya.
Efesus pasal yang Filipi. Efesus dulu, baru kita lihat di Filipi. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kita akan lihat. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus berkata begitu kepada orang Filipi, menggambarkan kehidupan mereka sebelum terima Yesus. Semua manusia, ya. Jadi orang-orang Efesus itu mewakili semua manusia. Semua manusia sebelum terima Yesus, hidup mereka adalah mati di hadapan Tuhan. Rohani mereka mati di hadapan Tuhan. Nah, karena mati di hadapan Tuhan, maka Yesus datang ke dalam dunia ini, ya. Kemudian ayat yang ke-11 dari kitab Efesus tadi, ayat 11 sampai ayat yang ke-13, kita lihat ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya, kita beralih ke ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya. Jadi pada umumnya orang-orang Efesus ini sebelum terima Yesus, mereka sebenarnya sudah mati secara rohani, ya. Mereka sebenarnya sudah mati secara rohani. Seperti Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kematian menjadi bagian daripada hidup Adam. Begitu juga kita, ya. Sebelum kita kenal Tuhan, hidup kita mati di hadapan Tuhan, rohani kita mati, ya. Itu sebabnya Yesus perlu datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, ya. Kemudian dikatakan tidak termasuk kewargaan Israel. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Orang yang belum percaya belum masuk kategori orang-orang pilihan Allah. Hidup di dalam dosa, mati karena dosa, dan bukan bangsa pilihan Allah. Kemudian dikatakan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Allah. Artinya apa? Mereka tidak mewarisi janji-janjinya Allah yang ada di dalam Alkitab. Ada kurang lebih 32.500 janji Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu menjadi bagian manusia. Apa yang kita perlu minta kepada Tuhan? Mungkin ada dari 32.500 janji Allah itu, mungkin ada 1, 2, atau 3 yang kita perlu. Tuhan siapkan. Jadi selain kita belum mewarisi hal itu, kita masih kategori orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi ketika kita menjadi orang yang percaya, kita telah menjadi orang pilihan, ya. Kemudian kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Ada jaminan bagi orang percaya. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi orang percaya terhadap apapun yang dia rindukan, dia inginkan. Kemudian dikatakan, dan tanpa pengharapan. Orang di luar Tuhan tidak ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Tidak ada harapan untuk menjadi bangsa pilihan Allah kalau tidak percaya Yesus. Kemudian dikatakan tidak bakal mewarisi janji-janji Allah. Janji Allah apa? Orang berdosa pasti mengalami kematian kekal di neraka. Tetapi janji Allah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Kemudian dikatakan tanpa Allah di dalam dunia itu, siapapun sesembahan mereka selain Tuhan Yesus, mereka tidak memiliki harapan. Mereka tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki janji-janji seperti yang dimiliki oleh orang percaya. Ini yang patut kita syukuri, saudaraku, ya. Itu sebelum kita terima Tuhan. Jadi betapa kebangkitan Yesus merupakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi apapun yang kita alami di hari-hari ini, ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tadi Ibu Kuali sudah berikan kesaksian. Bagaimanapun kondisi keadaan kita harus tetap mengucap syukur. Walaupun secara daging ini tidak mungkin. Tapi ketika kita ucapkan, ya, seperti ada istilah, perkataan atau ucapan itu adalah doa. Itu merupakan satu keyakinan yang keluar dari hati kita, ya. Nah itu pasti kita akan alami, walaupun kondisinya tidak enak, ya.
Itu yang pernah dan banyak dialami oleh orang-orang percaya, termasuk kesaksian dari Ibu Wale tadi. Ya. Nah kemudian saudara yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa respon kita menyikapi kemenangan Yesus atas dosa yang telah ditanggungnya di atas kayu salib? Ini yang kita perlu sadari, apa yang menjadi respon kita. Ya. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Bagaimana murid-murid melihat ketika kubur kosong, apa yang terjadi. Markus 16 ayat yang ke-8 bagian B. Kita baca keseluruhan. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kita lihat, waktu mereka melihat kubur kosong, Yesus sudah tidak ada, padahal malaikat sudah bilang, dia tidak ada sini, dia sudah hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Murid-murid itu masih gentar, takut. Ya. Itu sebabnya ketika Yesus sudah seminggu bangkit, murid-murid yang lain sudah kelihatan kepada Yesus, atau murid-murid sudah melihat bagaimana Yesus menampakkan diri. Thomas tidak percaya, sebab dia belum melihat bukti. Nah, ada banyak orang percaya masih kurang percaya dengan apa yang terjadi yang dikatakan oleh Alkitab yang tidak masuk akal. Tetapi apa yang tidak masuk akal itulah yang Allah selalu buat supaya orang percaya tetap mempercayai Tuhan yang dia percayai. Nah, ketakutan yang besar terjadi, saudara. Ya. Tapi kita lihat bagian B ayat ini berkata, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Artinya pesan itu apa? Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Ya. Mereka kehilangan pengharapan. Yesus yang mereka elu-elukan, yang mereka sebut sebagai rabi, guru mereka, telah mati. Dan ketika mereka lihat ke kubur, Yesus tidak ada di sana. Mereka ketakutan dan gentar. Mereka sampaikan berita itu. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Berbeda dengan Yesus. Yesus telah menampakkan diri kepada beberapa orang. Ya. Selama 40 hari Yesus bangkit dari antara orang mati sebelum naik ke surga. Yesus 17 kali menampakkan diri kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Murid-murid ketika melihat kubur kosong, mereka ketakutan, gentar. Mereka pikir orang mencuri mayat Yesus. Tetapi kesaksian Yesus kita lihat. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Ya. Dan apa yang terjadi? Yesus beserta dengan murid-muridnya, bahkan ada beberapa murid diutus supaya mereka memberitakan dari timur ke barat. Berita apa itu? Berita keselamatan. Jadi kebangkitan Yesus adalah puncak kemenangannya yang memberikan satu perubahan bagi setiap orang yang percaya. Apa yang harus dilakukan orang percaya? Di situ Yesus dengan murid-murid yang belum percaya tentang kebangkitannya berbeda apa yang mereka sampaikan. Tetapi Yesus dengan murid-murid yang lain memberitakan dari timur ke barat berita yang tidak pernah terbinasakan. Ya. Berita yang tetap up to date dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Apa itu? Berita tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus. Amin. Nah, respon kita, saudara, harus seperti murid-murid yang telah mengalami pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan kabar tentang keselamatan. Ya. Tetapi satu syaratnya sebelum murid-murid pergi ke seluruh muka bumi, Yesus katakan, tetapi Roh Kudus, ya, Kisah 1 ayat 8 coba ditampilkan. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
saudara, tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini meresponi kemenangan Yesus atas dosa dan keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan. Respon kita harus memberikan kesaksian. Ya. Kemanapun kita pergi dan berada, termasuk mungkin saudara kita yang belum kenal Tuhan, tugas kita bersaksi untuk mereka tentang berita yang tidak terbantahkan, yang tidak pernah terbinasakan, yaitu tentang keselamatan yang kekal itu. Ini adalah respon kita menyikapi apa yang sudah Yesus lakukan. Ya. Sebab ini sangat penting. Itu sebabnya sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita tidak boleh berdiam diri. Bersaksi bagi orang yang belum kenal Tuhan tentang Yesus bukan hanya melalui perkataan, ya, tetapi melalui sikap hidup kita yang sudah berubah, bahwa Yesus sudah ada dalam hidup kita. Itu yang penting, saudara. Ya. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, sia-sia iman kita. Tetapi karena kebangkitan Yesus membuat iman kita itu menjadi satu tenaga atau satu daya ledak yang luar biasa, membuat orang bisa percaya, saudara, bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan. Yang mati bukan adalah keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Amin, saudaraku. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Kita lihat sebagai penutup, saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Atau kalau bisa tolong ditampilkan, biar saya tidak buka lagi di sini. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-30 mulai. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-42 atau ayat yang terakhir. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datanglah kepada Yesus. Mereka ini adalah orang-orang Samaria. Ya. Di sini setelah perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan merubah kehidupan wanita Samaria. Dan dia bersaksi apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Dia bersaksi kepada perempuan orang-orang yang ada di kota Samaria. Ya. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat berikutnya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dari ayat tadi sampai ayat yang ke-35 tadi, Yesus menggambarkan bahwa makanan itu adalah melakukan kehendak Dia. Artinya tugas Yesus itu memberitahukan kepada orang bahwa dirinya adalah juru selamat atau Mesias bagi orang Israel. Tetapi mereka belum percaya, ya. Sehingga Yesus memberikan ilustrasi tadi di sini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ada banyak orang di sekitar mereka yang perlu dilayani, itu yang utama. Ya. Waktu murid-murid membeli makanan, mereka pikir Yesus sudah dikasih makan, ya. Sama orang-orang atau perempuan Samaria mungkin. Tetapi katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, menyaksikan tentang siapa orang yang bertemu dengan Dia, dan Dia berkata dia itu adalah Allah atau Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Ayat 36, ayat 37, 37 ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasanya, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi betapa pentingnya kalau belum ada yang memberikan kesaksian kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah tugas kita.
ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita lompat kepada ayat yang ke-39, ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kita lihat perempuan Samaria, orang-orang Samaria itu menjadi percaya bukan cuma sekedar kesaksian, tapi melihat perubahan hidup daripada perempuan Samaria, ya. Jadi banyak orang percaya dari Samaria, orang-orang Samaria yang bertobat ketika mendengar kesaksian dari perempuan Samaria. Jadi mari kita memiliki hati mau bersaksi kepada siapapun, bukan hanya melalui perkataan, tapi perubahan hidup dari perempuan Samaria yang tidak baik. Ya. Mereka dengar perkataannya kok berubah, hidupnya kok berubah. Ini perubahan ini yang menjadi bukti bahwa orang bisa mempercayai bahwa kita sudah mengalami apa? Perubahan ketika berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan perempuan Samaria ini membuat dia mengalami perubahan total. Nah, dia bersaksi kepada orang-orang Samaria. Kemudian ayat yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal 2 hari di situ. Apa yang menjadi mereka memohon kepada Yesus tinggal di situ? Karena mereka melihat bukti perempuan Samaria bukan hanya kata-katanya yang berubah, pengakuannya dia sudah punya 5 suami, yang ada pada dia bukan juga suami dia. Kesaksian kehidupan perkataan kita yang sudah berubah, ya, berubah kehidupan kita dan sikap hidup kita berubah. Ini yang membuat orang betah ketemu dengan kita. Ini tugas kita, saudara, supaya orang betah mendengar kesaksian kita, perilaku kita. Kita harus benar-benar tampilkan dalam kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ya. Kemudian ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, setelah mereka mendengarkan kesaksian dari perempuan Samaria dan melihat perubahan hidupnya, mereka bersaksi, ya. Mereka berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi dari apa yang kau katakan, bukan dari kesaksianmu, tapi perubahan hidupmu juga, ya. Kemudian dikatakan, sebab kami sendiri telah mendengar tentang dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita harus tetap bersaksi tentang Tuhan, agar supaya keselamatan itu bisa dimiliki oleh banyak orang. Ya. Ini yang penting. Pertama perkataan kita, ya. Kemudian perubahan hidup kita. Itu akan menjadi bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Allah sore hari ini sangat memberkati kita. Ya. Kemudian di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 tolong disampaikan. Ya, ini sebagai penutup ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi di samping kita memberikan kesaksian kita di dalam dunia ini, selama kita masih hidup, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Baik itu melalui pujian, baik itu melalui penyembahan kita, dan melalui aktivitas kita sehari-hari. Saya percaya pesan kebangkitan ini akan memberkati kita dan memotivasi kita. Murid-muridnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ada yang takut, ya. Tetapi yang lain bukan menjadi takut, tetapi merubah ketakutan menjadi sesuatu yang merubah keadaan mereka. Mereka memberitakan Injil tentang keselamatan yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Puji Tuhan, inilah kira-kira pesan kebangkitan itu, agar supaya kita tetap mengucap syukur dan tugas kita tetap bersaksi bagi orang yang belum kenal Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati
Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Langsung doa aja Pak. Langsung doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Kemenangan yang Engkau berikan kepada kami yang percaya kepadamu sudah menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau tolong kami, biar kami tetap memiliki kekuatan untuk bersaksi kepada dunia ini. Biar kami boleh merubah kehidupan kami yang belum berubah Tuhan. Sebab kami percaya hanya Roh Kudus yang memampukan kami. Biar kiranya firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengubah kami, yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Memang anak hamba Tuhan selalu siap sedia. Standby. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya belum mau angkat persembahan, tapi karena anak gembala sudah standby. Yuk kita angkat pujian. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya.
kami Amin. semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Sangat memberkati kehidupan kami. Glory. Kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena anugerah. Amin. Semua hanya karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan lawatan-Mu dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Melalui firman yang kami telah dengar pada malam hari ini, biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, biarlah semuanya boleh dapat naik di hadapan hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum. Berkatilah setiap umat-umat-Mu Tuhan, apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan, Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara melalui peringatan kebajikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan sudah nyata. Amin. Ya, dengan bangkitnya Yesus maka demikianlah kita juga akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Di mana Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mati bersama dengan Yesus dia juga akan bangkit bersama dengan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan. Makanya dari sikap teologikan disebutkan bahwa pada waktu Yesus akan kembali, maka setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, kita yang masih hidup kalau seandainya ada pada saat maka kita akan dibukakan dalam sekejap mata. Inilah perubahan kuasa Allah yang langsung kepada kita semua. Ya. Makanya melalui kebangkitan ini semangatlah bahwa kuasa Tuhan itu ada. Amin. Tidak perlu takut dengan kehidupan yang sudah berlangsung. Ya, sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Dia adalah pengharapan dan jaminan hidup kita. Kita tahu bahwa dunia ini penuh ketidakpastian, ya, bicara mengenai alam, tidak ada sesuatu yang pasti. Semua bisa terjadi di mana saja. Tujuan selama ini kita berada di tempat yang tetap aman. Tapi bukan berarti bahwa selalu akan tetap aman. Memang kita berdoa bahwa kita selalu dalam kondisi sejahtera. Tapi bukankah langit dan bumi ini juga dikatakan bahwa akan lenyap. Tetapi orang yang hidup di dalam dia akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dalam ekonomi juga seperti yang hari yang lalu saya sampaikan bahwa tidak ada kepastian tentang ekonomi yang berlangsung, tapi Tuhan adalah jaminan untuk hidup kita. Amin. Bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Dunia bisa tidak bisa mencukupi apa yang dibutuhkan manusia, tetapi Allah sanggup. Ya. Percayalah akan kesanggupan Allah yang melampaui akal hidup kita. Coba gandum sejenak, kita coba gula sejenak, itu pasti akan terjadi. Bukan kita lagi nunggu saat kapan terjadi, tetapi kita tahu bahwa Allah itu sanggup memberikan perlindungan, jaminan, ya, sehingga kita terpelihara dalam kekuasaan. Ya, puji Tuhan, mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, yang Allah itu akan kita semua. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri pada kita bagi berdiri kita ucapkan kami memuji Tuhan. Ajaib Tuhan.
pujian dan hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah. Kami bersyukur bahwa Engkaulah jaminan hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlangsung dalam hari-hari, minggu-minggu, bulan, dan tahun-tahun yang kami ada di saat sekarang ini. Kami tahu Tuhan dalam waktu yang ke depan demikianlah Engkaulah jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu tinggallah di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa di hadapan firman-Mu tinggal di dalam hidup kami, supaya kami tetap memiliki hidup dan hidup dalam kekekalan. Tuhanlah jaminan umat-umat-Mu dalam hidup hari-hari mereka. Sungguhnya Engkaulah juga yang menginginkan supaya hidup kami terpelihara di dalam kekuatan Allah. Maka peliharakanlah umat-umat-Mu dalam sejahtera. Tuhan yang mencukupkan makan dan minuman mereka. Allah yang memberkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian, sehingga ada hasil-hasil yang baik, mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Tuhan berkati suami istri, anak-anak, keluarga mereka. Tuhan berkati. Biarlah segala yang baik datangkanlah bagi umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh berbahagia di bumi. Bahkan keselamatan Tuhan sudah sediakan, sehingga mereka pun berbahagia di dalam kehidupan bersama dengan Allah selama-lamanya. Terima kasih, berkati Pak Sami aja dengan istri. Dalam segala pelayanannya Tuhan percayakan bagi Tuhan sertai. Umat-umat ini pulang, Tuhan berkati Pak Mercy dengan istri. Tuhan pulangkan dalam segala berkat-Mu. Ibu Valeria dengan anaknya Elisa, berkati dalam segala bagian yang baik. Dan juga berkati Ibu Leni, pulangkan dalam segala bagian yang baik. Jonathan demikian Tuhan, pulangkan dalam segala bagian yang baik. Berkatilah Tuhan juga bersama dengan kami. Ya Tuhan, orang tua kami dan kakak kami berkati. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Bapa, ya Tuhan, mencukupkan, memberkati, menyediakan, menjadikan segala-galanya selalu baik dalam kehidupan keluarga umat-umat-Mu ini. Pulangkan mereka dalam bagian yang baik. Berkatilah mereka Tuhan. Maka Tuhan, tanganku terangkat memohon berkat-Mu turunlah bagi umat-umat-Mu ini. Kiranya Bapa di sorga, berkat Allah Bapa, cinta Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai umat-umat-Mu ini. Pulang sehingga mereka boleh mengalami secara pribadi kuasa-Mu dalam hidup mereka sehari-hari. Bahwa Allah menjadi penjaga perlindungan. Allah membentengi setiap rumah keluarga mereka disertai oleh Tuhan. Bahkan segala kecukupan Allah limpahi. Bahkan dalam kelimpahan mereka mengucap syukur, mereka boleh menjadi saluran berkat. Tuhan melindungi dari segala celaka, dari bahaya, dan bahkan dari maut. Tuhan berkatilah mereka dalam segala bagian yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua dari sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday, ulang lagi happy birthday. Oh enggak, hari ini nyanyinya enggak. Takar. Bu Gembala, mana dia? Lagi keluar ya? Mamanya. Halo. Coba berkati. Selamat kaya. Elisa kakak. Orang tadi. Udah ya? Tadi 5 orang. Oh 5 orang. Mana Pak Adi? Oh, itu dua. Oh iya, hari ini tukeran ya. Ada. Sehat terus ya. Mbak. Puji Tuhan, mari kita berdoa sejenak untuk menikmati apa yang sudah disediakan buat kita hari ini. Mari kita tunggu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat berkat yang Kau sediakan hari ini bagi kami yang sudah melakukan ibadah dan kami persiapkan untuk menghidani makanan yang telah Kau sediakan bagi kami. Sucikan dan kuduskanlah apa yang kami makan dan minum menjadi kekuatan bagi setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ugam. Ya.
Tadi tomo selesai, tomo ke depan. Kucuk. Mari silakan Bapak Ibu. Selamat datang, Mbak. Pantesan tadi bawa apa? Lagi ikan asinnya menggoda. Tadi bawa dalam tadi udah. Saya tadi sampai lapar. Langsung lapar. Silakan jam dulu. Itu lagi dandan di sini. Ayo masuk Pak Ini dulu. Siapa anak cantik namanya? Natali. Oh, Natali. Teman sekolah. Elis juga hari ini ulang tahun dia tanggal 20. Mantap. Elis ini ulang tahun hari ini. Hari ini? Elis ulang tahun. Mana dia? Iya tanggal 20. Tadi saya ajak. Berarti mamanya ayo. wakili. Mamanya wakili. Wakilin apa? Anaknya Enggak ngewakilin apa? Doa. wakili ini ya bos. Saya tadi bilang ayo kita kirim. Maksudnya yang tiup lilin mamanya? Mana biskuit sama lilinnya lagi? Pak Gembala, Putihnya udah ini. Ya Pak ya. katanya ngewakilin tiup lilin. Biskuit sama lilinnya mana? Mari Bu, silakan. Ayo makan dulu nih. Makan dulu nak. Oh dicat. HP. Kemana ya? Kok mau tes? Wih, wangi sarapannya juga Bukan sama. yang bocor dari itu. Gimana ya? Mancelap. Dia beri samping tuh, apa dia mau? Ada sambalnya kan, Pak Mersi? Ada sambalnya. Sambalnya mantap. Sama ketinggalan ya. Sambalnya kayak asam. Iya, ada dagingnya ada. Saya mau dia asam. Wanginya sih saya rasa wanginya ya. Oke. Oh gitu. Antri. Ya silakan. Enggak kok saya rasa. Saya makan. Saya pakai itu dulu. Iya, silakan. Saya beli dulu. Hah? Apa saya? Iya. Makan Mbah duluan. Iya. Mas. Makan sayang. Maaf. Ya habis kayaknya baterainya pas. Dia